Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Rumah Belajar 123. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya untuk mendukung channel ini. Oke guys, kali ini saya ajak Anda untuk mengenal satu tanaman yang bermanfaat ya. Dan tanaman ini jangan salah ya, ini bukan sawi ya atau sayur yang biasa kita konsumsi untuk ini ya, untuk makan ya. Tapi ini adalah tanaman yang sepertinya Anda mungkin ada juga yang pernah mengenal tanaman ini tapi nggak tahu namanya ya. Oke guys, tanaman ini merupakan tanaman gulma atau tanaman yang bisa dikatakan tanaman yang tumbuh secara liar ya, bisa di pekarangan atau di pinggir jalan gitu. Dan kalau mungkin Anda belum tahu namanya, saya kenalin aja ya namanya ya. Nama dari tanaman ini adalah daun sendok atau Platigo mayor. Nah, ini merupakan tanaman yang kalau menurut saya sih mirip sama ini ya, sama sayur sawi ya, daun sawi. Dan ini mirip juga dengan cekungan sendok. Maka ini ya nggak salah kalau dinamakan sebagai daun sendok gitu. Terus kemudian untuk tanaman ini sendiri berasal dari daratan Asia dan juga Eropa. Tapi sekarang sudah tersebar ya ke seluruh dunia, bahkan jadi salah satu dari 9 tumbuhan obat yang dianggap sakral di Anglo-Saxon. Nah, di beberapa daerah memang ada nama-namanya sendiri ya, tapi yang paling mudah adalah daun sendok aja ya. Oke guys, untuk ini kalau untuk manfaatnya sendiri ya dari tanaman ini ternyata untuk pengobatan ya, bisa digunakan dari daunnya, bijinya maupun akarnya, bisa dimanfaatkan dari tanaman ini. Dan kandungan kimia yang berkhasiat dari tanaman ini ada flavonoid dan juga polifenol, serta kaya juga dengan vitamin C, tanin, dan asam sitrat. Nah guys, kalau saya pribadi ya, kalau ini ya menemukan tanaman ini sebelum saya konsumsi, saya juga harus lihat-lihat dong ya dari mana tanaman ini berasal. Jangan sampai kita mengambil di dekat tempat yang banyak kotorannya atau ini ya, tapi sebaiknya kita cari yang lumayan bersih lah, meskipun tanaman liar ya. Untuk kita manfaatin. Oke guys, manfaat-manfaat yang bisa diperoleh dari tanaman ini adalah ini ya, bisa digunakan untuk mengobati luka berdarah. Nah, herba daun segar ini bisa diambil secukupnya, terus kemudian ditumbuk ya. Setelah itu diperas. Nah, air hasil perasan ini bisa digunakan untuk mengopres luka guys. Terus kemudian bisa digunakan untuk menyembuhkan mimisan. Caranya dengan menggunakan herba ini dicuci, kemudian dihaluskan, kemudian setelah itu diseduh dengan secangkir air panas dan diminum ya. Tapi tentu aja harus diperas dan disaring dulu ya, jangan makan semuanya. Terus kemudian guys, tanaman ini ternyata juga bisa digunakan untuk mengatasi bisul ya. Caranya dengan menggunakan daun segarnya itu, terus kemudian ditumbuk halus dan ditambahkan air kapur sirih ya secukupnya sambil diaduk rata sehingga jadi kayak bubur gitu, dan juga diletakkan di bisul ya. Nah, tentu saja jangan dibiarin begitu saja, tapi sehari diganti 2 kali. Terus kemudian biji daun sendok kering digiling halus sampai menjadi bubuk, ditambahin vaselin secukupnya, sama oleskan juga ke bisul. Oke guys, selain manfaat-manfaat tadi, ternyata masih ada lagi manfaat dari daun sendok ini, yaitu untuk mengatasi keputihan. Caranya dengan mengambil 10 gram akar tumbuhan ini, kemudian dicuci, ditumbuk sampai halus. Nah, tambahkan air cucian beras ketan secukupnya, terus kemudian diaduk merata, peras dan saring. Hasilnya diminum sekaligus guys. Dan ada lagi nih manfaat yang bisa diambil dari daun sendok ini adalah mengobati kencing berdarah. Nah, caranya adalah ambil
daun ini, terus ditumbuk sampai halus, peras dan saring sampai airnya terkumpul 1 gelas. Nah, minum sebelum makan guys. Kemudian bagi yang susah untuk pipis ya, ternyata bisa digunakan untuk ini ya, melancarkan kencing daunnya ya. Nah, dari daun sendok ini yang segar, kira-kira ambil 6 ons, dicuci ditambah dengan gula batu secukupnya, kemudian direbus bersama dengan 3 liter air dan disisain separuhnya, dan minum seperti minum teh dan dihabiskan dalam sehari. Waduh. Oke guys, manfaat berikutnya adalah untuk mengobati bronkitis. Caranya adalah dengan mengambil sebanyak 30 gram daunnya, dicuci terus direbus dengan 3 gelas air bersih hingga tersisa 1 gelas ya, disaring ya airnya, kemudian diminum 2 kali sehari masing-masing setengah gelas. Lakukan selama 1-2 minggu. Manfaat yang lainnya lagi guys, mengobati hepatitis akut disertai ini ya, ikretik atau penyakit kuning. Nah, caranya dengan mengkonsumsi 60 gram dari daunnya itu dicuci, terus kemudian ditambahin 30 gram gula batu serta 3 gelas air. Nah, disisain 1,5 gelas dan kemudian setelah dingin disaring masing-masing 1/4 gelas. Nafsu makan biasanya timbul dalam 5-7 hari ya. Nah, sedangkan untuk penyakit kuning, warna kuningnya itu akan menghilang dalam 14 hari. Oke, manfaat dari daun sendok berikutnya adalah untuk disentri panas ya. Nah, caranya dengan mencuci daun sendok ini, kemudian ditumbuk halus ya, peras dan saring sampai terkumpul 1 gelas, tambahkan madu 2 sendok makan sambil diaduk merata. Nah, air perasan tersebut ditim sebentar, kemudian diminum sekaligus selagi hangat. Dan bisa digunakan ya daun sendok ini untuk perangsang libido. Caranya dengan biji daun sendok kering digiling halus sampai menjadi bubuk. Nah, seduh dengan 100 cc air panas lagi hangat, tambahkan madu sebanyak 3 sendok makan ya maksudnya, sambil diaduk rata lalu diminum sekaligus. Oke guys, manfaat yang ke-11 nih ya. Bisa digunakan untuk gangguan pencernaan pada anak. Caranya biji tumbuhan ini disangrai lalu digiling halus menjadi bubuk. Bubuk itu kemudian diseduh dengan setengah cangkir air panas, kemudian diminum selagi hangat ya. Dosisnya untuk umur 4-12 bulan itu setengah gram. Kalau untuk ini 1-2 tahun itu 1 gram ya, dan diminumnya itu sebanyak 3-4 kali. Dan untuk mengobati kencing berdarah bisa digunakan daun segarnya ya, dicuci kemudian ditumbuk, dilumatkan gitu ya, peras dan saring sampai airnya terkumpul 1 gelas. Nah, minum sebelum makan ya guys ya. Terus kemudian manfaat yang berikutnya ternyata masih banyak lagi loh ya guys ya. Tanaman ini yang beberapa diantaranya tadi sudah saya sebutin. Terus yang lainnya ternyata bisa digunakan untuk mengusir nyamuk, menyembuhkan kulit dari gigitan serangga, kemudian ruam hingga wasir. Kalau terkena gigitan serangga, cukup dibalutkan daun sendok ini di area kulit yang terkena gigitan selama 4-12 jam gitu guys. Terus kemudian manfaatnya juga untuk pencernaan tadi sudah tahu ya. Terus kemudian untuk setelah penggunaan antibiotik dan juga obat antiinflamasi juga bisa mengkonsumsi daun sendok ini. Caranya ya dengan menggunakannya itu sebagai ramuan kesehatan ya. Anda bisa juga mengolahnya sebagai sup atau teh ya. Jadi ternyata bisa juga dijadikan sup ya. Terus kemudian menghilangkan batuk berlebihan, pilek, penyakit paru-paru dan lainnya. Tapi tentu aja ya guys ya, kita harus hati-hati dan harus konsultasi dengan orang yang lebih paham. Oke, makasih banget udah gabung. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Bye bye.